Halo sahabat setia Pak Planter dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam channel Pak Planter bersama saya Joshua Brutu. Setelah sekian lama kita tidak upload lagi, kita tidak bersua. Kali ini kita bersua dengan hal yang baru. Sekalian pengumuman teman-teman, kita sudah resign dari perkebunan kelapa sawit. Sebetulnya di awal-awal pembuatan channel ini kita ingin belajar tentang kelapa sawit. Namun ada beberapa pilihan yang harus mengerucut jadi satu pilihan, yaitu tergeluntur dengan keluarga. Jadi apapun yang mau kita tuju, tapi kalau terbentur dengan keluarga ya lumayan berat. Itulah dia ke situ kisi-kisinya. Di perihal kita keluar dari kebun kelapa sawit, ada beberapa perihal kendala, namun harus mengambil keputusan seperti itu. Jadi keputusannya kita resign dan kembali ke kampung halaman seperti itu. Pada sedi teman-teman, kita akan memulai hal baru lagi, yaitu tentang tanaman gambir. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah paham, sudah mengerti tentang gambir, namun saya yakin pasti ada juga teman-teman mungkin lebih banyak belum mengenal tanaman gambir tersebut. Jadi kita teman-teman akan belajar budidaya gambir, pemeliharaannya, baru pemasarannya gitu. Berhubungan di kampung kami ini, di Kabupaten Pak Barat, Sumatera Utara ini, belum ada tanaman yang menjanjikan untuk perekonomian pendapatan per bulan. Belum ada saya dapat, tapi kisi-kisinya sudah mulai saya dapatkan, yaitu dari tanaman gambir tersebut. Jadi teman-teman, kita akan belajar gambir dan beberapa nanti produk-produk yang dihasilkan dari gambir seperti itu. Tapi kita akan mulai dari lahan dulu ya, seperti itu teman-teman. Kita setelah pulang dari perkebunan kelapa sawit, setelah resign dari pendidikan asisten, memutuskan pulang, dan kita langsung membeli sedikit lahan, tidak terlalu luas tapi cukup lelah untuk mengerjakannya seperti itu. Ini dia. Jadi kita sudah menjadi pimpinan sendiri dalam usaha sendiri, namun masih merintis. Bisa diperhatikan teman-teman ya, ini ada gubuk kita ini. Ya, gubuk sementara karena lahannya masih baru dibuka kan. Kalau kita buatkan gubuk juga terlalu cepat, nanti lapuk kayunya, karena ini jangka panjang untuk pertumbuhannya. Jadi nanti kalau sudah mau menghasilkan, baru kita buatkan nanti gubuk-gubuk kecil di tempat ini untuk tempat kita buat teduh dan untuk memproduksi gambir. Jadi ini yang lahan kita buka kurang lebih 1 hektar teman-teman. Nah, ini dia dari lahan kita potong-potong. Yang ringan ini penting ini untuk teman-teman dalam membuka lahan dalam untuk tanaman gambir. Kalau dia lahannya tidak terlalu lebat atau dia pohon-pohon kecil saja, ranting-ranting kecil, itu tidak usah dibakar, sayang ya. Seperti ini kita tidak bakar, dan itu gambirnya sudah mulai tumbuh. Nah ini ya, itu tidak bakar. Namun kalau ada dia seperti pakis kawat, pakisan lah ya, sejenisnya, itu kita bakar seperti itu, karena itu sangat mengganggu ya. Jadi ini lahan yang sudah kita beli, kita akan upayakan, kita akan kembangkan lahan ini, dan nanti kalau ada rezeki lagi kita akan tambah. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman. Kenapa
saya pilih gambir? Sebenarnya ada beberapa tanaman pilihan yang perlu dikembangkan di Kabupaten Pak Barat ini. Yang pertama yang terlintas dalam pikiran saya itu sebenarnya tanaman kopi, teman-teman. Bukannya mengesampingkan tanaman kopi, namun dari segi efektivitas dari pengembangannya, kami mempelajari gambir ini yang lebih efektif seperti itu. Kami pernah mempelajari, kan kampung kita di kampung Pak Barat ini kan teman-teman. Kami mempelajari kalau tanaman kopi memang bagus, tapi harus memiliki ya cukup modal lah dan cukup pengetahuan, karena sangat banyak yang perlu dijaga, banyak yang perlu diperhatikan untuk perawatannya ya, terutama kalau tanaman kopi tadi sudah berkembang mulai dari penanaman sampai panen sampai ke umur 5 tahun, kita sudah mulai pasti akan mulai menemukan banyak masalah. Pertama, buahnya tidak maksimal lagi, ada banyak yang gugur, banyak yang kopong, dan banyak yang rontok bunganya. Dan juga untuk perawatannya harus ditunas, teman-teman. Itu. Tapi memang untuk harga, kita nggak bisa pungkiri harga kopi lambung tinggi. Cuman kita berpikirnya keperawatannya lumayan, belum terlalu menguasai, ya seperti itu. Kalau mungkin sudah kita kuasai, bisa saja kita lakukan. Namun untuk gambir ini teman-teman, kita sudah mulai belajar dan mulai memahami, ya. Kita mengarah menguasainya, tapi nanti kita belajar lagi, nanti mungkin kita belajar ke Padang, Sumatera Barat, karena di sana sudah mulai modern untuk pengelolaan gambir tersebut. Nah, kita kembali ke topik utama, yaitu ke tanaman gambir. Tanaman gambir ini ya seperti ini, kita bukakan lahan, ya, kita ambilkan bibitnya seperti ini teman-teman. Ini bibitnya, rantingnya kita potong-potong, kita bikin panjang sekitar minimal 20 cm lah, dan maksimal itu 30 cm lah. Kalau kepanjangan juga tidak bagus, pemborosan kan. Seperti itu kita buatkan bibit dan kita tanam. Ini kami sudah mulai tanam hampir 2/3 sudah kita tanam, ya, artinya lebih setengah sudah kita tanam tersebut dengan bibit seperti ini, ya, dan memang mulai tumbuh. Kita atau bahasa umumnya itu perangsang akar, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk perawatan gambir tersebut kami sudah mengikuti, karena orang tua dari sini juga mempunyai lahan gambir. Jadi kita sudah belajar, sempat hampir sebulan ini kita belajar. Untuk perawatannya lumayan tidak rumit, artinya tanam, rawat, ya, jangan untuk menjaga tanaman tersebut dari gulma, ya, tanaman yang tumbuh yang tidak kita inginkan, yaitu gulma. Itu saja. Selanjutnya kita tidak perlu melakukan pruning atau apa segala macam, karena memang dalam pemanenannya kita memangkas. Jadi sembari berjalan kita sudah melakukan pruning, ya. Kalau tanaman tidak di-pruning atau tidak dipangkas seperti kopi, itu kan sulit. Nah, ini kita kalau dalam tanaman gambir itu memang kewajiban kita untuk memangkasnya, karena kita mau ngambil daun. Jadi untuk perawatannya lumayan ringan. Cuman nanti kita pelajari lagi apa saja yang menjadi kendala dalam gambir tersebut. Mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan dengan baik, seperti itu. Jadi inilah pilihan saya teman-teman.
karena saya udah memutuskan diri saya dari perkebunan kelapa sawit, sebenarnya tanggung. Saya sebenarnya masih ingin di sana, cuman ada beberapa pilihan. Jadi inilah yang udah kita lakukan saat ini. Jadi mari kita sama-sama belajar tentang budidaya gambir kening ini, teman-teman. Jadi tahap awal ini, teman-teman, kita belajar tentang budidaya gambir. Jika ada masukan teman-teman, tolong beri komentar, beri masukan di kolom komentar dengan komentar yang santun. Dan jika ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan tanyakan di kolom komentar. Apa yang kami ketahui akan kami bagikan dengan teman-teman. Dan itu memang tujuan kita, teman-teman. Di tempat kami ini, di daerah kami ini, perekonomian lumayan sulit, ya. Ketimbang kemarin kami di tanah rantau di Sumatera Selatan, di sana lumayan. Kita bekerja 7 jam saja, tidak bergaji 140. Kalau di sini tidak, kita kerja jam 8 sampai jam 5, itu masih bergaji 80 kotor. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini nanti hasil teman-teman, harapan kami dapat berdampak ke lingkungan, kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu yang mempunyai lahan yang tidak dikelola, mudah-mudahan nanti dikelola dengan baik, dengan ditanami gambir, maka akan mendukung perekonomiannya. Seperti itu, teman-teman. Itu niat kami, itulah kegiatan kami ke depannya. Saya harap teman-teman mendukungnya. Oke, teman-teman, tetap semangat. Apapun yang menjadi pekerjaan teman-teman, semoga sukses semuanya. Oke, salam pak-pak planter hijau dari tanah Tincing. Juang.